Oke sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan review manga One atau webcomic One Punch Man chapter 96, dimana pada chapter sebelumnya diceritakan Black Spam dan Rover telah memberanikan diri melamar menjadi hewan peliharaan Saitama. Apakah Saitama menerimanya ataukah malah membuangnya? Semuanya akan Mimin lanjutkan pada review manga One Punch Man versi One chapter 96 kali ini. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Langsung saja, check it out. Manga One chapter 96, di wall scan di balik hutan yang lebat, diperlihatkan segerombolan geng mafia yang terlihat tergesa-gesa menuju ke arah markas pusat asosiasi pahlawan. Dan segerombolan mafia tersebut tidak lain adalah tim Fubuki. Masih belum dijelaskan apakah tujuan dari tim Fubuki tersebut menuju ke asosiasi pahlawan secara tergesa-gesa. Fubuki hanya berkata, "Aku akan menemui seseorang. Situasinya sekarang semakin memburuk." Selanjutnya diperlihatkan pemandangan di bawah terik matahari, tepatnya di perbatasan kota Z dan A. Terlihat si botak Saitama yang berjalan kaki sambil diikuti oleh dua monster level naga, yang sebelumnya monster tersebut ingin melamar menjadi peliharaan Saitama. Terlihat si botak Saitama yang merasa jengkel karena diikuti oleh Rover dan Black Spam berkata untuk menyuruh mereka berdua meninggalkannya dikarenakan Saitama berpikir jika mereka berdua bersamanya akan menambah beban hidupnya, terutama dia harus membeli stok makanan tambahan. Saitama sambil berjalan kaki berkata kepada Black Spam sambil marah-marah, "Aku tidak tahu kau ini hewan tipe apa, tapi kau tidak boleh tinggal bersamaku. Aku tidak punya waktu untuk merawatmu. Anjing itu saja sudah merepotkanku kok. Aku barusan pindah ke sini tahu." Black Spam memohon dan menjawab, "Oh tidak, jangan seperti itu. Biarkan aku bergabung denganmu. Aku sudah tidak punya tempat tinggal lain lagi. Bos, aku akan membantumu bersih-bersih rumah. Aku tidak makan tempat kok. Tenang saja. Perkenalkan bos, nama anjing kecil ini adalah Rover. Aku bahkan akan merawat Rover untukmu." Black Spam berkata di dalam hatinya yang jahat, "Untung saja orang ini tidak tahu kalau aku monster. Dengan begini, aku bisa berpura-pura menjadi binatang lemah dan aku bisa aman di rumahnya untuk sementara waktu. Aku bisa menjadikan rumah anjingnya sebagai markasku. Hehehehe." Saitama berjalan sambil berpikir, emangnya apartemen itu apakah memperbolehkan adanya hewan peliharaan? Ya, aku bisa saja membuat rumah anjing di luar sih. Lalu tiba-tiba Saitama berhenti berjalan dan berkata dengan ekspresi yang menyeramkan kepada mereka berdua, "Hei kalian, apa kau serius mau ikut denganku? Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke kamarku." Sentak hal tersebut membuat Rover dan Black Spam ketakutan. Lalu Saitama berkata lagi, "Wow, aku bisa melihat apartemenku dari sini ternyata." Diperlihatkan apartemen Saitama tersebut adalah pusat markas asosiasi pahlawan yang sangat besar, tepatnya berada di kota A. Markas pusat asosiasi pahlawan tersebut didirikan oleh pemerintah setempat dengan desainer dan penanggung jawab penuh diserahkan kepada Metal Knight. Selain di dalamnya merupakan tempat tinggal pahlawan kelas A dan kelas S, markas asosiasi pahlawan tersebut mempunyai banyak kelebihan dan fitur-fitur yang mewah sehingga menarik para orang kaya untuk tinggal di apartemennya dengan tarif yang sangat mahal. Konon katanya salah satu kelebihan dari markas asosiasi pahlawan tersebut adalah dapat menahan anti goncangan dikarenakan gempa yang berskala di bawah 6 magnitudo. Selain itu di markas asosiasi pahlawan, tepatnya di ruang paling bawah, terdapat penjara khusus untuk para monster yang telah tertangkap dan dijadikan sampel penelitian. Konon katanya markas ini mempunyai pertahanan yang super kuat untuk menghadapi serangan monster, yaitu telah disiapkan robot penjaga di masing-masing gerbang yang dapat mengalahkan monster level iblis atau bahkan level naga yang dibuat oleh Metal Knight dengan satu buah robotnya mempunyai anggaran sebesar 9 miliar rupiah atau lebih. Tak sedikit pahlawan kelas A yang merasa direndahkan oleh pertahanan markas tersebut, dan para penjabat telah menjamin keamanannya jika ada orang kaya tinggal di apartemen yang telah mereka siapkan. Lalu scene berpindah kembali, diperlihatkan Saitama, Rover, dan Black Spam sudah sampai di depan gerbang markas asosiasi pahlawan. Secara mengejutkan terdengar suara sirene tanda elemen bahaya dan telah diaktifkannya pertahanan level 1. Saitama tidak mengerti mengapa ia dianggap elemen bahaya oleh sistem tersebut. Dan faktanya, sistem tersebut menyala dikarenakan hanya mendeteksi kemunculan monster saja. Tiba-tiba gerbang di depan Saitama terbuka dan terlihat muncul sistem pertahanan tersebut dan muncullah sebuah robot raksasa.
Robot tersebut tanpa pandang bulu langsung menyerang Black Spam yang berada di belakang Saitama. Saitama dengan bodohnya mengira bahwa robot tersebut akan menyerang dirinya. Dengan refleks, Saitama langsung memukul tangan robot tersebut hingga patah dan menghancurkannya. Saitama yang bengong berkata sambil kebingungan, apa-apaan itu tadi? Tiba-tiba terdengar suara sistem lagi. Kali ini terdengar suara mengatur ulang sistem pertahanan level 4. Black Spam berkata kepada Saitama, ini masih belum berakhir bos, awas mereka datang. Terlihat 3 buah robot raksasa yang dilengkapi mesin gun keluar dari pintu gerbang tersebut dan langsung menyerang Rover dan Black Spam. Saitama mengira robot tersebut menyerang dirinya lagi. Saitama mengira robot tersebut telah rusak. Jika mesin mulai rusak, cara terbaik untuk memperbaikinya adalah membantingnya. Di saat Saitama melawan para robot tersebut, scene berpindah pada pusat komando monitor pertahanan markas Asosiasi Pahlawan. Terlihat para karyawan yang ketiduran langsung terbangun dikarenakan kemunculan suara sirine ancaman. Mereka langsung melihat monitor mereka masing-masing, akan tetapi hal tersebut sia-sia dikarenakan CCTV mereka tertutup oleh asap yang sangat tebal akibat pertarungan Saitama. Mereka mengumumkan untuk mengirimkan para pahlawan terdekat untuk menuju gerbang nomor 9, yaitu tepatnya di gerbang terdekat pertarungan Saitama tersebut. Pada scene selanjutnya diperlihatkan pemandangan rongsokan robot yang berserakan di seluruh tempat akibat pukulan Saitama. Saitama, Rover, dan Black Spam berjalan masuk tanpa memperdulikannya. Di perjalanan, tiba-tiba Saitama dihentikan oleh para penjaga gerbang. Black Spam yang kaget langsung bersembunyi di dalam badan Rover. Para penjaga tersebut terkejut dan setengah jantungan melihat pasukan robot yang mereka banggakan hancur lebur seperti tape. Mereka marah-marah dan bertanya kepada Saitama, "Hei kau yang di sana, apa yang terjadi? Kenapa robot-robot tersebut hancur seperti tape? Apakah kau tahu harga satu robot tersebut adalah 9 miliar rupiah?" Saitama yang mengetahui bahwa harga robotnya sangatlah mahal, langsung mengeluarkan keringat dingin dan kebingungan harus menjawab apa. Saitama pun tanpa berpikir panjang berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba mereka semuanya meledak. Lalu penjaga tersebut berkata sambil marah-marah, jika kau melihat apa yang terjadi, kau harus mengatakannya lebih rinci lagi. Di saat Saitama terdesak dan tidak tahu harus berkata apa, tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara dentuman maksimum output. Suara tersebut tidak lain berasal dari King, yaitu King Engine. King berkata kepada para penjaga, aku juga melihatnya. Tiba-tiba robot-robot tersebut meledak begitu saja. Seluruh penjaga tersebut ketakutan melihat King dan langsung percaya akan perkataan King tersebut. Tanpa berpikir panjang, mereka semua meminta maaf dan mereka pun pergi sambil meminta tanda tangan King. Saitama merasa telah terselamatkan oleh King. Akan tetapi kali ini Saitama terlihat juga ketakutan saat melihat King. Saitama mengeluarkan keringat dingin sambil menyapa King. Yo King, aku berusaha keras untuk menemukannya. Tapi maaf, game yang kupinjam telah rusak parah. Kocak sob, gua kira apa? Ternyata Saitama ketakutan karena telah meminjam Nintendo King dan merusaknya. King pun menjawab dengan santai, tidak masalah, aku datang karena aku ingin bermain game pertarungan baru untuk pesta penyambutan rumah barumu. Oke, baiklah, aku harus pergi dulu dikarenakan memberi makan ikan mas dulu. Jadi, aku pulang dulu sekarang. Rover dan Black Spam terlihat sangat ketakutan, mereka tidak menyangka bahwa Saitama juga berteman dengan King. Mereka berdua baru menyadari bahwa posisi mereka sekarang berada di markas Asosiasi Pahlawan. Di saat King akan pergi, terlihat ketiga pahlawan kelas A atau tetangga Saitama yang ingin mengintimidasi Saitama sebelumnya. Forte dan teman-temannya mengintip Saitama dan berkata, dia berbicara langsung pada King. Orang baru itu, siapa dia sebenarnya? Di akhir scan diperlihatkan Saitama mengetahui bahwa dia telah diikuti oleh seseorang dan telah tertuliskan nama pahlawan dari Saitama adalah pahlawan kelas A peringkat 39, si botak berjubah. Oke sob, mungkin itu review manga One chapter 96. Kita telah diperlihatkan benang merah dalam manga kali ini, yaitu One Sensei tidak main-main akan seorang pahlawan kelas S, yaitu King. Seluruh orang di asosiasi pahlawan sangat menghormatinya dan ketakutan pada King, terutama saat King sedang mengeluarkan King Engine. Oke sob, nantikan chapter selanjutnya ya. Insya Allah akan saya upload besok dikarenakan video masih dalam proses. Jika ada salah kata saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. See you next time dan bye.